Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 15 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca firman-Mu, kebutuhan kami yang terbesar adalah kuasa Roh-Mu, ya Yesus, agar menolong kami mengerti dan menjadikannya bagian kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Doa yang Indah. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Sampai kini, murid-murid belum mengenal sumber dan kuasa Juru Selamat yang tidak terbatas. Ia mengatakan kepada mereka, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku." Yohanes 16 ayat 24. Ia menjelaskan bahwa rahasia kemajuan mereka ialah dalam meminta kekuatan dan anugerah dalam namanya. Ia akan hadir di hadapan Bapa untuk mengajukan permohonan bagi mereka. Doa pemohon yang rendah hati disampaikannya sebagai kerinduannya sendiri demi kepentingan jiwa itu. Setiap doa yang sungguh-sungguh didengar dalam sorga. Doa itu mungkin diucapkan dengan tidak lancar, tetapi jika hati ada di dalamnya, doa itu akan naik ke bait suci di mana Yesus melayani, dan ia akan menyampaikannya kepada Bapa tanpa satu perkataan yang kaku, dan menganggapnya indah dan harum dengan dupa kesempurnaannya sendiri. Jalan kesungguh-sungguhan dan ketulusan hati bukannya suatu jalan yang bebas dari halangan, tetapi dalam setiap kesulitan kita harus melihat suatu panggilan untuk berdoa. Tidak seorang pun yang hidup yang memiliki kuasa yang tidak diperolehnya dari Allah, dan sumber dari mana kuasa itu datang terbuka bagi manusia yang paling lemah sekalipun. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam namaku, Kristus menyuruh murid-muridnya berdoa. Dalam nama Kristus, para pengikutnya harus berdiri di hadapan Allah. Dengan perantaraan harga pengorbanan yang diadakan bagi mereka, mereka berharga pada pemandangan Tuhan. Karena kebenaran Kristus yang dihisapkan itu, mereka dianggap berharga. Karena nama Kristus, Tuhan mengampuni mereka yang takut akan Dia. Ia tidak melihat dalam mereka kecemaran orang berdosa. Ia mengakui dalam mereka rupa anaknya yang mereka percayai. Tuhan merasa kecewa apabila umatnya menaruh penilaian yang rendah pada diri mereka sendiri. Ia menghendaki agar warisan pilihannya menilai diri mereka sendiri sesuai dengan harga yang telah ditaruhnya ke atas mereka. Allah memerlukan mereka. Kalau tidak, Ia tidak akan mengutus anaknya melakukan tugas semahal itu untuk menebus mereka. Ia mau menggunakan mereka, dan Ia sangat senang bila mereka mengadakan tuntutan yang paling tinggi kepadanya, agar mereka dapat memuliakan nama-Nya. Mereka dapat mengharapkan perkara-perkara yang besar kalau mereka beriman akan janji-janjinya. Saudaraku dalam Tuhan, pelajaran kemarin menyatakan bahwa yang terpenting adalah kita untuk meminta kuasa dari atas, yaitu Roh Kristus. Karena Roh Kristuslah yang dapat mengalahkan kuasa setan di dalam diri kita. Dalam renungan hari ini dikatakan Kristus menjelaskan bahwa rahasia kemajuan umatnya adalah dalam meminta kekuatan dan rahmat atau kasih karunia di dalam namanya. Kekuatan apa dan kasih karunia apa yang kita perlu minta? From Heaven with Love halaman 453 paragraf 2 menuliskan,
Hubungan ranting dengan pokok anggur, kata Yesus, melambangkan hubungan yang harus dipertahankan para pengikutnya dengannya. Batang atas dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang hidup, dan serat demi serat, urat demi urat tumbuh ke dalam batang pokok anggur. Jadi jiwa menerima kehidupan melalui hubungan dengan Kristus. Orang berdosa menyatukan kelemahannya dengan, perhatikan, kekuatan Kristus. Kekosongannya untuk kepenuhan Kristus. Kemudian dia memiliki pikiran Kristus. Kemanusiaan Kristus telah menyentuh kemanusiaan kita, dan kemanusiaan kita telah menyentuh keilahian. Dalam berdoa kepada Bapa, penting kita memahami hubungan ranting dengan pokok anggur. Sebab melalui pokok anggur kita menerima perawatan Bapa. Dan melalui pokok anggur kita menerima hidup itu. Kita yang tidak punya hidup bersatu dengan saluran hidup, akhirnya memiliki hidup. Kita yang lemah bersatu dengan yang adalah sumber kekuatan, akhirnya memiliki kekuatan. Jadi, kekuatan yang kita perlukan untuk maju adalah kekuatan dari Yesus Kristus, yaitu hidupnya, rohnya, atau getah pokok anggur itu. Kemudian kasih karunia Kristus dijelaskan dalam Signs of the Times Maret 23 tahun 1888 paragraf 5 yang berbunyi, "Tinggallah dalam aku" adalah kata-kata yang sangat penting. Tinggal di dalam Kristus berarti suatu iman yang hidup, yang sungguh-sungguh, yang menyegarkan, yang bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Itu, yaitu tinggal dalam Yesus, berarti menerima roh Kristus secara terus-menerus. Kehidupan penyerahan tanpa pamrih untuk pelayanannya. Di mana ada persatuan ini, pekerjaan baik akan muncul. Kehidupan pokok anggur akan memanifestasikan dirinya dalam buah harum pada ranting-rantingnya. Pasokan kasih karunia Kristus yang terus-menerus akan memberkati Anda dan membuat Anda menjadi berkat. Sampai Anda dapat berkata bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jelas bahwa roh Kristus itu sama dengan kasih karunia Kristus yang harus terus-menerus kita terima layaknya ranting menerima hidup dari pokok anggur. Jadi, baik kekuatan Kristus dan kasih karunia Kristus adalah roh Kristus itu sendiri, dan gambaran yang digunakan adalah sama, yaitu pokok anggur yang benar. Karenanya, jika kita pelajari baik-baik, Yohanes 14-16 menjelaskan tentang Roh Kudus yang adalah Roh Kristus dan bukan oknum lain yang bukan Yesus. Yesus sendiri berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Bagaimana Yesus kembali? Melalui rohnya, dan itu terjadi pada hari Pentakosta. Jadi, Kristus mau kita meminta kekuatan dan kasih karunia-Nya melalui doa-doa kita, karena itulah rahasia kemajuan dalam hidup kita. Inilah kuasa yang dari Allah dan terbuka bagi siapa saja, termasuk jiwa yang paling lemah sekalipun. Nah, apa hubungannya Roh Kristus ini dengan berdoa dalam nama Yesus, serta doa yang indah? Roh Kristus inilah yang menghubungkan kita dengan Kristus, layaknya ranting terhubung dengan pokok anggur. Roh Kristus itu Nyonya White jelaskan dalam pelajaran sebelumnya, layaknya getah pokok anggur. Jika tidak ada getah yang diterima ranting, maka ranting mati dan terputus. Kita harus terhubung dengan Kristus terus-menerus agar tidak hanya kita menerima hidup, yaitu rohnya, tetapi kita dapat berkomunikasi dengan Bapa melalui anaknya. Roh Nubuat menuliskan dalam The Desire of Ages halaman 667 paragraf 5 yang berkata, "Dalam namaku, Kristus meminta murid-muridnya berdoa. Dalam nama Kristus, para pengikutnya harus berdiri di hadapan Allah. Melalui harga pengorbanan yang diadakan bagi mereka, mereka berharga di pemandangan Tuhan. Karena kebenaran Kristus yang dihisapkan itu, mereka dianggap berharga. Karena nama Kristus, Tuhan mengampuni mereka yang takut akan Dia." Ini pentingnya memahami perumpamaan pokok anggur yang benar itu serta hubungannya berdoa dalam nama Kristus.
Kita terhubung dengan Bapa melalui Kristus, layaknya ranting terhubung dengan pokok anggur. Bapa merawat kita karena kita terhubung dengan Kristus. Bapa melihat kesatuan kita dengan anaknya. Pokok anggur tidak lengkap jika tidak ada ranting, karena melalui rantinglah buah anggur diwujudkan. Dan ranting tidak bisa hidup tanpa pokok anggur. Karenanya, pokok anggur dan ranting adalah satu kesatuan. Itulah sebabnya renungan hari ini katakan, Allah memerlukan kita. Kalau tidak, Ia tidak akan mengutus anaknya melakukan tugas semahal itu untuk menebus kita. Jadi saat kita berdoa dalam nama Kristus, itu sebenarnya kita sedang berhadapan langsung dengan Bapa. Sebab kita satu dengan Kristus melalui Roh-Nya. Bapa saat mendengar permohonan kita yang Yesus sampaikan, melihat kita sebagai jiwa yang berharga. Sebab oleh kasih karunia-Nya, sehingga Bapa rela karuniakan anaknya demi keselamatan kita. Inilah keindahan doa itu. Kita layaknya berbicara langsung kepada Bapa di dalam Yesus. Saat Yesus menyampaikan permohonan kita, Bapa melihat kita di dalam Yesus. Inilah pentingnya meminta Roh Kristus itu, atau kekuatan Kristus, atau kasih karunia Kristus. Itu semua sama, yaitu hidupnya, agar kita terhubung dan menyatu dengan Yesus. Dan bila kita sudah bersatu dengan anaknya, maka Yohanes 14 ayat 13 dan 14 berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Yesus 2 kali berkata, "Aku akan melakukannya." Yesus sendiri yang melakukan dan tidak suruh oknum lain. Ini adalah jaminan kepastian dari Yesus bagi kita. Namun jangan lupa syaratnya. Ingat, doa tidak menggantikan kewajiban. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 5 yang berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini perlu kita perhatikan. Inilah wujud dari kasih kita kepada Kristus. Pelajaran sebelumnya menasihatkan bahwa kita tidak mungkin meminta kepada Bapa, tetapi tidak menurut akan kehendaknya. Itu sama dengan menghina Bapa. Kehendak Bapa telah dinyatakan melalui anaknya. Karena itu kita perlu menuruti perintah anak, jika memang kita mengasihi Bapa. Sebab dengan mengasihi anak, kita mengasihi Bapa. Dan untuk kita dapat menghidupkan kehendak Bapa, Yesus minta penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Penolong yang lain ini adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Perhatikan, penolong yang lain ini menyertai kita selama-lamanya. Siapa yang berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan? Matius 28 ayat 20 menjelaskan. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus sendiri yang berjanji menyertai kita. Tidak heran Nyonya White tuliskan yang berikut ini dalam manuskrip rilis volume 14, halaman 179, paragraf 2 yang berbunyi, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini, yaitu penolong yang lain dan Roh kebenaran, merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, penolong yang lain itu adalah Kristus, namun bukan melalui kehadirannya secara fisik, tetapi melalui kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya kata yang lain atau dalam bahasa Inggris another diterjemahkan dari kata Yunani allos, yang artinya berbeda tetapi dari jenis yang sama. Sebab memang roh yang dimaksud adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri, jenis yang sama. Yesus secara fisik sudah kembali ke surga dan yang hadir adalah Roh-Nya, Roh Kristus.
Itu sebabnya dia berkata dalam ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu," yaitu dalam rohnya. Inilah keindahan kebenaran firman Tuhan dan roh nubuat, serta keindahan berdoa. Semuanya hanya di dalam Yesus dan tidak ada yang lain. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan doa yang indah. Keindahan doa itu hanya melalui Kristus. Hanya dalam nama Kristuslah kami menyampaikan doa kepada Bapa, yang Dia akan tambahkan keharuman dupa kesempurnaannya, jasa-jasa pendamaiannya, sehingga Bapa terima dan berikan jawab. Dalam Yesuslah kami harus berdoa, dalam Yesuslah kami menghadap kepada Bapa. Layaknya ranting bersatu dengan pokok anggur. Terima kasih ya Bapa, tolong kami sepanjang hari ini, hadirlah bersama kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.